Seseorang yang berdiri di sana tingginya lebih dari 10 kaki. Dia memancarkan niat membunuh yang kuat dan mengenakan baju besi ungu dengan duri tulang yang sangat tajam mencuat dari berbagai tempat. Rambut hitamnya tergerai di belakang kepalanya tanpa angin. Wajahnya sangat tampan dan tajam. Dia tampak seperti iblis, terutama dengan ekspresinya yang kejam. Matanya bersinar merah dan menatap Six Desire Devil Lord. Setelah merenung beberapa saat, dia perlahan berkata, "Yi-Er, kamu masih ingat gurumu? Sangat bagus. Tapi namaku sekarang adalah Dewa Iblis Tisu." Setelah Raja Iblis Enam Keinginan mendengar dua kata itu, hatinya terguncang dan tidak bisa mempercayai matanya. Jika itu hanya seseorang yang tampak seperti tuannya, dia tidak akan begitu terguncang, tetapi orang ini memanggilnya dengan nama panggilan yang hanya diketahui sedikit orang. Selain tuannya, penyihir iblis langit, siapa lagi yang bisa melakukannya? Raja Iblis Enam Keinginan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya penuh ketidakpastian saat dia menatap orang di depannya dan berkata, Kamu, apakah kamu manusia atau iblis? Kenapa kamu berubah menjadi iblis seperti Hun Shebek Meng? Juga, 1000 tahun yang lalu apakah kamu?" Penyihir iblis langit menutup matanya, namun dengan cepat membukanya kembali dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan adalah aku seharusnya mati 1000 tahun yang lalu tanyakan bagaimana aku bisa hidup kembali, benar?" Raja Iblis Enam Keinginan diam-diam sangat khawatir. Dengan kemunculan si bungkuk Meng dan kebangkitan tuannya yang telah meninggal, dia merasa tempat ini terlalu aneh. Dia merasakan rasa ngeri di hatinya karena dia tahu pasti ada rahasia besar di sini. Keraguannya bahwa tanah para dewa kuno tidak sesederhana dia mencapai tubuh dewa kuno dan menerima semua harta karun di dalamnya semakin besar. Keraguan itu dimulai 1000 tahun yang lalu, ketika tuannya menerima harta warisan dari negeri para dewa kuno dan menjadi seperti manusia baru. Hal itu selalu membingungkannya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, seperti sambaran petir, sebuah spekulasi yang sangat berani muncul di kepalanya. "Saya tidak kerasukan," kata penyihir iblis langit, sambil perlahan melihat ke arah perginya si bungkuk Meng. Raja Iblis Enam Keinginan terkejut dalam hatinya, tetapi wajahnya tenang saat dia menatap tuannya dan perlahan mundur. Raja Iblis Langit berkata, bahkan tanpa melihat ke arah Raja Iblis Enam Keinginan, "Mundur 10 langkah lagi dan aku akan terpaksa bertindak." Raja Iblis Enam Keinginan berhenti dan berbisik, "Tuan, ada apa semua ini? Bahkan jika kamu ingin membunuh murid ini, setidaknya kamu harus memberitahuku tentang apa semua ini." Penyihir Iblis Langit berbalik dan menatap Raja Iblis Enam Keinginan. Dia merenung sedikit dan berkata, "Baiklah, tidak ada salahnya memberitahumu ini." Sebelum dia selesai berbicara, Raja Iblis Enam Keinginan membuat tubuh pemuda di tangannya meledak dengan keras. Meskipun pemuda itu telah meninggal cukup lama, darahnya belum mengering dan sepertinya dia baru saja meninggal. Saat tubuh itu meledak, kabut darah tiba-tiba tersebar dan langsung melengkung di sekitar Raja Iblis Enam Keinginan. Seluruh tubuhnya tampak seperti menyatu ke dalam kabut darah dan menghilang saat dia menuju pintu keluar dari percobaan ketiga. Keinginan darah melarikan diri. Bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari muridku. Ketika segala sesuatunya tidak terlihat baik, dia melarikan diri, kata penyihir iblis langit dengan senyum persetujuan di wajahnya saat dia melihat ke arah yang dituju oleh Raja Iblis Enam Keinginan. Semua teknik Enam Keinginan Raja Iblis diajarkan secara pribadi olehnya. Metode kultivasi yang dia ajarkan adalah metode kultivasi iblis langit misterius. Manusia mempunyai 6 keinginan bawaan. Metode kultivasi melatih seseorang untuk mengendalikan keinginannya sendiri, kemudian menggunakannya untuk mempengaruhi keinginan orang lain demi tujuannya sendiri. Dibandingkan dengan teknik kutukan kematian, teknik ini tidak terlalu kejam. Bagian terpenting dari metode kultivasi iblis langit misterius adalah mengendalikan keinginan seseorang. Jika seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan 4 keinginan, mereka akan mencapai tahap formasi jiwa, dan jika seseorang dapat mengendalikan ke-6 keinginan, mereka akan mencapai tahap transformasi jiwa. Raja Iblis 6 Keinginan telah menguasai 5 keinginan bawaannya. Yang terakhir, yang belum bisa dia kendalikan, adalah obsesi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Satu-satunya obsesinya adalah budidayanya sendiri. Sejak hari pertama dia mulai berkultivasi, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencapai tahap transformasi jiwa. Ini selalu menjadi impian dan tujuan hidupnya. Penyihir Iblis Langit pernah meramalkan bahwa obsesi ini akan menjadi hambatan terbesar bagi Raja Iblis 6 Keinginan, dan hal itu menjadi kenyataan.
Teknik pelarian keinginan darah ini berasal dari metode kultivasi iblis langit misterius yang digunakan sebagai upaya terakhir. Dengan mengorbankan latihan seseorang demi mengendalikan salah satu keinginan, itu akan memberi mereka peningkatan kecepatan yang tak terbayangkan. 6 Iblis Desire Lord selalu menjadi orang yang sangat menentukan. Saat dia melihat tuannya, dia merasakan kengerian. Dia memutuskan untuk gigit jari dan melarikan diri dengan nyawanya. Saat itu Wang Lin sedang bergerak cepat ke barat laut, menuju pintu keluar sidang ketiga. Semua jiwa yang mengembara di jalan secara otomatis menyingkir, memberi jalan untuknya. Tubuhnya bergerak sangat cepat, hampir kabur. Dia semakin dekat dan dekat ke pintu keluar. Adapun kehidupan dan kematian Raja Iblis 6 keinginan, Wang Lin tidak punya waktu untuk peduli. Mereka hampir tidak mengenal satu sama lain. Apakah kematian Raja Iblis 6 keinginan membantunya melarikan diri atau tidak, itulah yang terpenting. Namun, yang membuatnya kecewa adalah, melalui jiwa pengembara, dia melihat momen di mana Raja Iblis 6 keinginan bertemu dengan tuannya. Dan si bongkok Meng itu hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan mengejarnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meminum seteguk energi spiritual cair lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan api biru dingin muncul. Dia membanting tas pegangannya dan pedang hitam beracun itu keluar, mengeluarkan tekanan dingin. Tubuh Wang Lin menjadi tidak stabil sesaat saat dia menembakkan api biru dan pedang hitam beracun itu ke belakang, lalu terus menyerang ke depan. Api biru dan pedang hitam beracun itu terbelah dan menyerbu ke arah bongkok Meng dari dua arah berbeda. Saat si bungkuk Meng mengejarnya, dia diam-diam menyimpulkan bahwa inilah orang yang mengeluarkan bau menjijikkan yang tidak dapat dia tahan. Dia sangat bingung mengenai masalah ini, dan bertindak berdasarkan dorongan hati dengan keinginan untuk mengejar dan mencabik-cabik orang itu untuk meredakan amarahnya. Tapi bongkok Meng, di dalam hatinya, sebenarnya mengagumi orang ini. Dia tahu bahwa mereka hanya berada pada tahap pertengahan formasi inti dan orang ini sangat licik. Jika dia mulai mengejar mereka, mereka akan segera melarikan diri secepat mungkin. Yang benar-benar mengejutkan bongkok Meng adalah bahwa semua jiwa pengembara di sini tidak memiliki agresi apapun terhadap orang ini. Meskipun orang ini dengan lalai menyerang melalui percobaan ketiga, mereka tidak akan menyerangnya. Hal ini menyebabkan hatinya terasa sangat aneh. Satu-satunya alasan dia tidak diserang adalah karena tuannya memberinya harta ajaib yang melahap jiwa. Tapi bagaimana orang lain melakukan hal yang sama? Si bungkuk Meng sangat bingung. Dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia mengambil satu langkah dan dengan cepat bergegas ke depan. Namun, tak lama setelah dia mulai bergerak, dia langsung merasakan nyala api biru menyerbu ke arahnya. Dia mencibir dan maju lebih cepat. Dia bahkan tidak repot-repot menghindar dan langsung menghantamnya. Api biru berkedip beberapa kali sebelum meledak menjadi bunga api es yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bongkok Meng mencibir dan hendak berakselerasi ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Meskipun api es perlahan menghilang, dia melihat dadanya dan menyadari bahwa warnanya biru. Ada lapisan es di dadanya. Es dengan cepat mulai menyebar ke seluruh tubuh bongkok Meng. Si bungkuk Meng berhenti. Dia menunduk dan meletakkan tangan kanannya di atas es, menyebabkan es itu retak dan berhenti menyebar. Pada saat itu, dia melihat kilatan cahaya di kejauhan. Setelah kilatan cahaya, pedang hitam berbentuk aneh langsung tiba di samping bahu bongkok Meng. Bentuk pedang terbang itu sangat aneh. Terdapat banyak duri kecil berwarna biru pada bilah pendeknya, menandakan bahwa bilah tersebut mengandung racun yang sangat beracun. Saat bongkok Meng melihat pedang itu, hatinya terguncang. Dia merasakan keakraban yang sangat kuat dari kata itu, seolah itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Untuk sesaat, si bungkuk Meng kehilangan konsentrasi, dan pedang itu menusuk ke bahu kanannya. Suara ping terdengar seperti jantung saat pedang melakukan kontak. Meski kecepatan pedangnya sangat cepat, namun hanya mampu menembus kulit si bungkuk Meng. Namun meski hanya sedikit melukai kulitnya, racun dalam pedang itu mulai menyerang tubuh bongkok Meng. Si bungkuk Meng bahkan tidak peduli dengan racun itu dan mengambil pedangnya. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa pedang itu aslinya miliknya. Dengan kultivasi si bungkuk Meng, menangkap pedang terbang seperti permainan anak-anak. Saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang, lapisan ki melilit pedang, membentuk pusaran air yang membuatnya tidak bisa melarikan diri. Wang Lin hampir sampai di pintu keluar ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahaya yang dihadapi pedang terbang itu. Dia tidak berhenti, namun kedua tangannya bergerak cepat, membentuk tanda, hingga akhirnya dia mengeluarkan seteguk ki emas.
Pada saat yang sama, pedang terbang yang terperangkap dalam pusaran Qi merasakannya dan racun biru pada pedang itu meningkat. Saat si bungkuk Meng hendak meraih pedangnya, pusaran air itu mengendur dan pedang itu mengeluarkan suara letupan saat 8 duri terlepas dari pedang dan menyerbu ke arah si bungkuk Meng dengan kecepatan ekstrim. Jika seseorang menganalisis racun pada pedang, mereka akan menemukan bahwa racun itu tidak bisa dibandingkan dengan racun pada duri. Ketika Wang Lin membuat pedang terbang ini, dia menaruh banyak perhatian pada 99 duri. Hampir semua racun tersimpan di duri, dan akibatnya, jumlah racun yang dikandung ke-8 duri tersebut sangat tinggi. Jika digunakan untuk melawan orang lain, itu akan sangat efektif. Tapi Bongkok Meng adalah seorang penanam racun. Racun utama dalam duri itu adalah racun Wang Ding. Racun ini aslinya merupakan harta karun si bungkuk Meng, jadi racun tersebut tidak mampu melukai si bungkuk Meng. Sebelumnya, ketika pedang itu menembus bahu bungkuk Meng, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyerap racunnya. Tetapi meskipun racun pada duri itu tidak berbahaya, kekuatan duri itu tetap seperti 8 pedang terbang. Jika itu orang lain, telapak tangan mereka akan tertusuk, tapi tubuh iblis Bongkok Meng sudah mencapai tingkat kekerasan yang bisa dibayangkan. Saat duri itu mengenai telapak tangannya, duri itu terbelah menjadi 2 akibat benturan tersebut. Meski durinya patah, duri itu memperlambat tangan yang menggapai pedang. Pada saat itu, pedang terbang itu lolos. Si bungkuk Meng hanya mampu meraih ujung pedangnya sebelum menghilang dari tangannya. Namun kultivasi Bongkok Meng sangat kuat. Hanya dengan menyentuhnya, dia mampu membuat warna pedang menjadi kusam dan menyebabkan munculnya retakan pada bilahnya. Pedang terbang itu dengan cepat menghilang tanpa jejak saat ia melarikan diri hingga lebih dari 1000 kaki dari Hun Shebek Meng. Wajah si bungkuk Meng menjadi gelap. Menatap ke arah menghilangnya pedang terbang itu, dia melambaikan tangan kanannya dan membuka celah. Indera ilahi yang sangat sombong keluar dari celah dan menyapu area terdekat, lalu melanjutkan untuk menutupi seluruh percobaan ketiga. Namun, ia dengan hati-hati mengelilingi tempat di mana si pemangsa jiwa sedang tidur. Apa itu? Indera ilahi mengirimkan pesan dingin. Si bongkok Meng segera berlutut ketika indera ilahi keluar dan berkata, "Guru, ada seorang kultivator yang terlalu dekat dengan pintu keluar. Saya meminta bantuan." "Oke," jawab indera ilahi. Bongkok Meng segera menyerang Wang Lin setelah dia mendengar jawabannya. Dia yakin bahwa dengan bantuan pembawa pesan, tidak mungkin anak formasi inti tahap tengah ini bisa sampai ke pintu keluar. Indera ilahi pembawa pesan dengan cepat memindai percobaan ketiga dan menemukan Wang Lin dan Six Desire Devil Lord. Dia pertama kali memfokuskan rasa ilahinya pada Raja Iblis 6 Keinginan, yang diselimuti oleh sinar cahaya berwarna darah yang meningkatkan kecepatan Raja Iblis 6 Keinginan secara signifikan. Namun, semakin dalam 6 keinginan Raja Iblis pergi, semakin banyak jiwa yang mengembara. Itu lebih dari yang bisa ditampung hartanya. Akibatnya, dia ditabrak oleh banyak jiwa pengembara di tengah jalan. Dia mengandalkan energi spiritualnya untuk melawan jiwa pengembara yang mengamuk di dalam tubuhnya. Saat indera ilahi muncul, Raja Iblis 6 Keinginan sangat terguncang. Setelah akhirnya menyingkirkan jiwa-jiwa yang mengembara, indera ilahi yang tidak normal itu muncul. Dia tahu bahwa kultivasi orang tersebut pasti tidak normal untuk memancarkan indera ilahi yang begitu kuat. Setelah indera ilahi memindai 6 Desire Devil Lord, ia mengirimkan gelombang kekuatan yang menyebabkan lampu merah darah memudar sedikit demi sedikit hingga menghilang, memperlihatkan wajah penuh kengerian Six Desire Devil Lord. "Saya tidak bisa berakting dengan adanya pemangsa jiwa. Aku hanya bisa membantumu memblokirnya, Raja Iblis 6 Keinginan, sekali." Setelah menyelesaikan aksinya, indera ilahi yang kuat mengirimkan pesan kepada penyihir iblis langit, yang dengan acuh tak acuh mengejar Raja Iblis 6 Keinginan. Wajah penyihir iblis langit tampak tenang. Dia menganggukkan kepalanya dan segera melaju ke depan. Raja Iblis 6 Keinginan mengerang dan mengertakkan gigi. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan keinginannya untuk mengaktifkan kembali teknik pelarian keinginan darah. Kali ini, tubuhnya hampir tidak bisa menangani teknik ini, dan dia batuk seteguk darah. Jiwa pengembara di tubuhnya mulai menggerogoti dirinya. Dia tersenyum masam dan maju ke depan. Indera ilahi memindai 6 Desire Devil Lord lagi, tapi kali ini tidak bertindak. Setelah melihat sekilas, dia pergi. Dia tiba di pintu keluar sidang ketiga dan melihat Wang Lin 1000 kaki dari pintu keluar. Indera ilahi mengirimkan gelombang yang menargetkan Wang Lin. Wang Lin memperhatikan indera ilahi saat itu muncul. Meski sangat kuat, Wang Lin merasa agak aneh. Dia merasa ada yang salah dengan indera ilahi ini.
Saat indera ilahi menyerang Wang Lin, dia tiba-tiba menyadari apa yang salah. Indera ilahi ini bukan milik seorang kultivator, tetapi milik jiwa pengembara yang akan menjadi pemangsa jiwa. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu dengan jiwa pengembara yang begitu besar, namun jiwa pengembara tetaplah jiwa pengembara. Hingga menjadi pemangsa jiwa, sebesar apapun ia masih di bawah pemangsa jiwa. Itu masih merupakan celah besar yang harus diseberangi oleh jiwa pengembara. Jiwa pengembara yang besar itu berani menyerang Wang Lin, yang merupakan seorang pemangsa jiwa. Dari sudut pandang Wang Lin, jiwa pengembara yang besar ini pada dasarnya adalah pil yang sangat abadi. Jika Wang Lin bisa melahapnya, jiwanya tidak hanya bisa pulih ke keadaan semula, tapi bahkan melampauinya hingga tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat itu, serangan jiwa pengembara menghantam Wang Lin, menyebabkan dia tercengang. Hal ini sangat mengejutkan jiwa pengembara. Pemakan jiwa, kamu adalah pemakan jiwa, seru jiwa pengembara. Meski ada sedikit kejutan dalam suaranya, ada juga perasaan gembira. Wang Lin memiliki beberapa keraguan di hatinya, tapi dia mulai melahap jiwa pengembara yang memasuki tubuhnya. Jiwa pengembara segera menarik rasa ilahinya, tetapi sebagian dari dirinya telah dilahap oleh Wang Lin. Wang Lin menjilat bibirnya. Dia bisa dengan jelas merasakan alam Ji Soul-nya meningkat pesat, tapi dia merasa sedikit menyesal. Jika dia bisa melahap seluruh jiwanya, jiwanya sendiri bisa bertambah lebih banyak lagi. Setelah jiwa besar lolos, ia menggunakan metode rumit untuk membuka celah dan menghilang dari percobaan ketiga. Pada saat itu, di lautan darah Dewa Iblis, sebuah celah muncul di langit saat jiwa besar muncul melaluinya. Dia segera pergi ke pilar tertinggi yang mencapai langit. Ketika dia mendekatinya, jiwanya mengambil wujud seorang pemuda. Dia berlutut di udara dengan ekspresi lemah di wajahnya, tapi ekspresinya penuh kegembiraan. Tuanku, pada percobaan ketiga saya melihat pemakan jiwa. Di atas pilar duduk seorang pria berambut merah. Dia melihat ke bawah, sehingga rambutnya menutupi wajahnya. Namun, rasa arogansi terus terpancar dari tubuhnya. Saat dia mendengar suara jiwa pengembara, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia mengangkat kepalanya. Itu menunjukkan wajah berdarah. Saat dia mengangkat kepalanya, kabut darah tebal muncul di laut darah. Sementara itu, semua kultivator di pilar, dan bahkan mereka yang duduk di tanah berlumuran darah, segera menatapnya dengan ekspresi ekstasi di wajah mereka. Pemangsa jiwa, apakah kamu yakin? Suara pria itu rendah, tapi penuh dengan keagungan yang luar biasa. Pria berambut panjang yang dibentuk oleh jiwa berkata, "Guru, saya yakin orang itu adalah pemakan jiwa. Orang itu berada di dekat pintu keluar sidang ketiga. Jika kamu ingin menangkapnya, kamu harus pergi sekarang." Pemangsa jiwa. Mata pria berambut merah itu memperlihatkan ekspresi kusam. Dia melambaikan tangannya, dan celah sepanjang ribuan kaki muncul. Dewa Iblis Tisu, kalian semua, tangkap dan pemakan jiwa itu dan bawa dia kembali. Pria berambut merah itu berkata, lalu menunduk lagi dan terdiam. Setelah dia selesai berbicara, semua kultivator di laut darah melompat dari pilar atau tanah mereka dan menghilang ke dalam celah. Jiwa besar juga mengikuti mereka melewati celah tersebut. Seluruh lautan darah tiba-tiba kosong. Hanya pria berambut merah yang tersisa. Dia menggunakan tangan merahnya dan dengan lembut menulis sederet kata-kata kecil di tanah. Saya telah disegel di laut darah Dewa Iblis selama puluhan ribu tahun. Hari ini, saya mendengar tentang pemangsa jiwa muncul lagi. Hatiku sangat gembira. Di samping deretan kata-kata kecil itu, ada beberapa baris kata-kata tulisan tangan. Memasuki uji coba ketiga, saya langsung menyadari bahwa tempat ini adalah celah yang terhubung dengan dunia pembusukan. Setelah mencari, saya menemukan pintu masuk ke World of Decay, tetapi tidak masuk. Tanah dewa kuno ini telah dibesar-besarkan oleh rumor yang beredar. Selain uji coba ketiga sedikit menyenangkan, ranah lainnya sangat mengecewakan. Awalnya aku ingin pergi, tapi karena aku di sini, sebaiknya aku memeriksanya, kalau tidak aku hanya akan membuang-buang waktuku. Alam keempat hanyalah susunan transfer. Array transfer mentransfer orang tersebut berdasarkan kecepatan mereka melewati 3 alam. Ini sangat rumit. Setelah menghabiskan waktu lama mempelajarinya, sekarang saya dapat menggunakannya untuk memasuki bagian manapun dari tubuh dewa kuno. Bagaimana ini bisa disebut tanah para dewa kuno? Ini jelas merupakan tanah para dewa iblis. Dewa kuno Tulsi. Orang ini benar-benar adalah seorang kultivator kebijaksanaan agung. Saya sangat mengaguminya. Telah menemukan metode ini. Saya tidak pernah berpikir saya akan terjebak di suatu tempat selama ribuan tahun. Episode 186 melampaui Laut Qi.
Wang Lin dengan cepat menuju pintu keluar. Setelah beberapa saat, dia tiba dalam jarak 30 kaki dari pintu keluar pusaran air. Namun saat dia tiba, tepat di atas pintu keluar percobaan ketiga, sebuah celah sepanjang ribuan kaki terbuka. Itu mengeluarkan cahaya merah darah. Wang Lin kaget, tapi wajahnya tetap tenang. Dia segera menggunakan teknik yang diberikan kaisar kuno padanya di pusaran air. Saat keretakan itu muncul, dia masih menyerbu menuju pusaran air. Petir ungu muncul, menyeretnya ke pusaran air. Saat dia memasuki pusaran air, Wang Lin dengan jelas melihat iblis besar keluar dari celah. Semuanya memperlihatkan ekspresi ekstasi di mata mereka saat mereka melihat Wang Lin di pusaran air. Mereka semua menyerangnya. Jantung Wang Lin berdetak kencang. Salah satu iblis dalam kelompok itu dapat menghancurkan Wang Lin dengan lambaian tangan. Dengan pemikiran itu, Wang Lin menghilang ke dalam pusaran air. Semua iblis mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah Wang Lin keluar dari pusaran air, dia dengan cepat mulai melarikan diri tanpa berhenti. Area tersebut berupa alun-alun persegi dengan puluhan pilar yang menjulang ke langit. Di tengah-tengah pilar terdapat susunan transfer melingkar yang memancarkan cahaya merah iblis. Jika dilihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa susunan transfer dibentuk oleh sesuatu yang tampak seperti pembuluh darah. Di sekelilingnya terdapat tabung-tabung yang terhubung ke susunan transfer. Mereka tampak seperti sedang mengisi susunan dengan cairan merah tua. Lampu merah seperti iblis dipancarkan oleh cairan yang disuplai ke dalam arai. Saat Wang Lin muncul, dia memindai seluruh area dengan akal ilahi tanpa ragu-ragu. Dia menemukan bahwa tidak ada pusaran air di area ini, hanya susunan transfer. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke samping susunan transfer, tetapi tidak menyerbu ke dalamnya. Setelah melihatnya, dia mengeluarkan pedang racunnya dari tas pegangannya dan mematahkan 10 duri. Pedang racun itu menghilang kembali ke dalam tas pegangannya. Dia menggerakkan tangannya untuk membentuk lingkaran ilusi, lalu dia membatasi 10 duri tersebut. Setelah selesai, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan mengeluarkan seteguk ki emas. Ki emas berubah menjadi benang saat memasuki duri. Seluruh tubuh duri itu bergetar dan berhamburan saat mereka mulai berputar dengan lingkaran ilusi. Tak lama setelah itu, Wang Lin masuk ke dalam arai transfer tanpa ragu-ragu. Saat tubuhnya memasuki susunan transfer, seberkas cahaya merah keluar dari samping dan menutupi seluruh susunan transfer. TL Note, arai mengatakan ini. Waktu yang dibutuhkan untuk melewati uji coba ketiga melebihi batas yang diharapkan, namun Anda dapat menerima kualifikasi pada uji coba kedua. Lokasi, di luar Laut Qi. Dalam sinar cahaya merah darah yang berfluktuasi, tubuh Wang Lin mulai terdistorsi hingga menghilang tanpa jejak. Lampu merah darah mulai menghilang, hingga semuanya kembali normal. Pada saat itu, lingkaran ilusi yang ditinggalkan Wang Lin tersebar ke segala arah dan menciptakan batasan yang mengelilingi seluruh susunan transfer. Mengikuti pergerakan lingkaran ilusi yang tiba-tiba, duri-duri itu dengan cepat terbang ke susunan transfer, menembus pembuluh darah, dan menyebarkan racun ke dalamnya. Setelah sekejap, seluruh susunan tidak lagi memancarkan cahaya merah, melainkan cahaya hitam, namun cahaya hitam itu tidak bertahan lama dan perlahan berubah menjadi merah lagi. Pada saat yang sama, di pintu masuk alam keempat, banyak iblis dari Laut Darah muncul dan dengan cepat tiba di sebelah susunan transfer. Salah satu kultivator iblis melihat ke arah susunan itu sekali dan berkata, susunan tersebut telah dihancurkan. Butuh 3 jam untuk pulih. Tidak masalah. Tubuhnya sangat besar. Pemakan jiwa tidak akan bisa memasuki lautan pengetahuan. Selama dia tidak memasuki laut pengetahuan, dia tidak akan bisa pergi. Dalam 3 jam, kami akan berpencar untuk pencarian. Kali ini, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Wang Lin merasa jiwa dan tubuhnya terpisah. Segera setelah itu, dia dengan jelas menyadari bahwa tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat yang menariknya menuju pusaran air. Sepanjang waktu itu, dia merasa tubuhnya menghilang dan hanya perasaan ilahi yang tersisa. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, kekuatan di sekitar tubuhnya menghilang saat dia perlahan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Saat dia membuka matanya, dia melihat dunia biru. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Langitnya biru, begitu pula tanahnya. Dapat dikatakan bahwa dunia ini tidak mempunyai tanah, yang ada hanyalah langit, karena tanah sebenarnya hanyalah langit yang lain. Wang Lin tertegun sejenak, lalu memulihkan ketenangannya. Sesaat sebelum dia dipindahkan ke sini, dia ingat bahwa suara itu mengatakan bahwa dia akan dipindahkan ke tepi Laut Qi. Dengan kalimat itu, Wang Lin tahu bahwa ini adalah alam keempat.
Hanya saja, ranah keempat tidak memiliki kendala apapun, hanya digunakan sebagai lokasi perpindahan. Wang Lin mengira dia telah memasuki tubuh dewa kuno, tepat di luar Laut Qi. Dia merenung sebentar dan menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa di antara semua kultivator yang mencoba, dia akan menjadi orang pertama yang memasuki tanah dewa kuno. Sebelum ujian ketiga, Wang Lin masih memiliki harapan untuk memasuki tanah dewa kuno, namun sekarang, dia merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang penuh dengan harta karun dan pil abadi seperti yang dikatakan Duan Mu. Terutama di pintu keluar sidang ketiga, ketika semua iblis seperti Bongkok Meng muncul, menyebabkan Wang Lin merasa seperti ada batu besar yang membebani hatinya. Wang Lin merasa dia telah memasuki tempat yang tidak seharusnya dia masuki. Terutama ekstasi telanjang di mata iblis-iblis itu ketika mereka melihat Wang Lin. Dia sangat pintar, dan setelah menganalisanya sekali, dia menyadari itu pasti ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh jiwa besar yang hampir menjadi Soul Devourer. Sebelumnya, hanya si Bungkuk Meng dan satu orang lainnya yang muncul, tetapi saat saya hendak pergi, tiba-tiba banyak sekali yang muncul. Mereka pasti mengejarku. Sepertinya ada hubungannya dengan jiwa besar yang menyadari identitasku sebagai pemangsa jiwa. Saat Wang Lin berpikir, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak maju. Dia merasa iblis-iblis itu tidak akan menyerah begitu saja, dan mungkin tiba-tiba muncul di hadapannya. Apa yang perlu dilakukan Wang Lin sekarang adalah segera meninggalkan tanah dewa kuno yang aneh ini. Wang Lin membanting tasnya dan sepotong batu giok muncul. Dia berkonsentrasi sedikit pada bongkahan batu giok, lalu ekspresinya menjadi gelisah. Dia menyingkirkan potongan batu giok itu dan dengan cepat membentuk lingkaran ilusi dengan tangannya. Potongan batu giok itu berisi serangkaian tanda tangan yang harus dibentuk seseorang untuk membuat terowongan untuk keluar dari sini, seperti yang dinyatakan oleh Kaisar kuno. Ada lebih dari 400 tanda yang harus dibuat sebelum terowongan dapat dibuat. Wang Lin merasa agak aneh setelah membentuk set pertama. Dia terus membentuk set tersebut hingga set ke-34, di mana dia berhenti dan wajahnya memucat. Set ke-34 ini terlihat seperti set lainnya, namun kenyataannya, menggunakan energi spiritual tanpa sepengetahuan orang tersebut. Hal itu menyebabkan energi spiritualnya berfluktuasi. Wang Lin merenung sedikit dan melanjutkan ke set ke-35. Dia dengan cepat membentuk semua set dalam potongan batu giok satu per satu. Ketika dia menyelesaikan set terakhir, dia menekan tangannya ke depan dan pusaran air muncul, mengeluarkan udara gelap. Namun, begitu pusaran air muncul, pusaran itu runtuh di depan Wang Lin dan menghilang. Saat dia terus membentuk set, energi spiritual di tubuhnya mulai berfluktuasi dengan kuat. Baru setelah pusaran air menghilang, energi spiritualnya kembali tenang. Mata Wang Lin bergetar saat dia menatap pusaran air yang muncul. Wang Lin berbisik, teknik yang sangat beracun. Dia mencibir. Pusaran air yang dibentuk dengan teknik ini berputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan semua pusaran air keluar berputar searah jarum jam. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan menyadari perbedaannya. Seolah-olah menggunakan teknik ini untuk membentuk pusaran air berlawanan arah jarum jam akan menciptakan jalan keluar untuk meninggalkan tempat itu, Wang Lin tidak yakin. Namun dia yakin jika dua pusaran air bertemu, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa jalan keluar tersebut tercipta oleh tabrakan dua pusaran air, namun, ketika Wang Lin menggunakan teknik ini, dia menyadari bahwa dari set ke-34 dan seterusnya, energi spiritual di tubuhnya mulai berfluktuasi. Semakin banyak himpunan yang ia bentuk, semakin berfluktuasi hingga mencapai batasnya pada himpunan terakhir. Jika Wang Lin tidak menyadari bahwa itu hanya energi spiritualnya yang berfluktuasi dan tidak berbahaya, dia akan segera berhenti membentuk set tersebut. Namun, sekarang dia melihat pusaran air, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak yakin apakah teknik ini dapat membantunya meninggalkan tempat ini, tetapi dia tahu bahwa saat kedua pusaran air bertabrakan, energi spiritualnya akan lepas kendali. Bahkan mungkin meledak di tubuhnya dan menyebar ke intinya, membelah intinya menjadi dua. Wang Lin dapat menyadari hal ini karena setiap kali dia memasuki pusaran air, dia dapat merasakan energi spiritualnya menjadi bersemangat dan bertindak kasar dalam sekejap. Meski hanya sesaat, jika terjadi di antara dua pusaran air dengan putaran berlawanan, efek sampingnya pada tubuh Wang Lin adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Episode 187 Warisan Dewa Kuno, Bagian 1. Itu sunyi. Tekniknya telah diverifikasi, tapi belum perlu meninggalkan tempat ini.
Pertama, Wang Lin ingin melihat apakah mungkin memasuki surga yang menentang ruang manik. Jika dia bisa memasuki surga dengan menentang ruang manik, maka peluangnya untuk melarikan diri akan meningkat pesat. Dia memindahkan tangannya dari alisnya. Ekspresinya tenang, tapi ada sedikit kejutan di matanya. Tidak ada batasan di surga yang menentang ruang manik. Itu bisa dimasukkan kapan saja. Wang Lin menghela napas lega. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan tas pegangan kaisar kuno. Dengan pemindaian akal sehatnya, kekuatan perlawanan datang dari tas. Kantong berisi perasaan ketuhanan menghalangi perasaan ketuhanan Wang Lin. Ini berarti kaisar kuno masih hidup, tetapi Wang Lin sendiri tidak yakin dengan situasinya. Saat itu, tas pegangan Bongkok Meng telah kehilangan akal sehatnya, namun Bongkok Meng sepertinya masih hidup. Sekarang Wang Lin memiliki dua tas berisi barang yang tidak bisa dia buka. Salah satunya adalah milik kaisar kuno, dan yang lainnya adalah yang dia temukan di sebuah gua di kuil perang Shinto dari kerangka misterius. Kedua tas pegangan itu masih menyimpan perasaan ilahi dari tuan sebelumnya. Dengan itu di sana, Wang Lin tidak dapat mengakses tasnya. Wang Lin tidak terburu-buru, dia menyentuh tas berisi dan mengelilinginya dengan akal sehatnya sendiri untuk mencegah kaisar kuno merasakannya. Setelah menyelesaikan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan melesat seperti anak panah ke kejauhan. Sasarannya adalah lautan pengetahuan dewa kuno. Bagaimanapun juga, dia menerima sepotong batu giok untuk membuat bendera pembatas, dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya berada di dalam lautan pengetahuan. Setelah berlari cepat melewati ruang yang tidak memiliki perbedaan antara bumi dan langit, Wang Lin masih tidak bisa melihat tepi langit. Dia ingat Duanmu dan yang lainnya mengatakan bahwa tubuh dewa kuno sangat besar. Dewa kuno yang dewasa lebih besar dari keseluruhan bintang Suzaku. Meski hanya berjalan di antara dua pembuluh darah, jaraknya tak terbayangkan. Meski areanya luas, tidak ada kehidupan atau batasan apapun, hanya keheningan. Wang Lin tidak berhenti dan terus maju. Di dalam tubuh dewa kuno, tidak ada batasan apapun pada indera ketuhanan seseorang, sama seperti dunia luar. Jiwa Wang Lin menerima banyak nutrisi di alam ketiga, terutama jiwa besar yang hampir menjadi pemakan jiwa, yang memungkinkan jiwa Wang Lin tumbuh dengan pesat. Ketika dia menyebarkan akal ilahi, itu bisa membentang hingga ribuan mil. Sebagai hasilnya, dia melacak sekelilingnya dengan akal sehatnya saat dia terbang ke depan. Setelah sekian lama, Wang Lin berhenti dengan ekspresi terkejut saat dia menatap ke kejauhan. Lingki di tubuhnya mulai menjadi kasar, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menariknya, menyebabkan energi spiritualnya berada dalam keadaan bersemangat. Tak lama setelah itu, dengan akal sehatnya, dia mendeteksi gelombang ki biru tua yang bergulung dari kejauhan. Gelombang ki tingginya ribuan kaki dengan panjang yang bahkan tidak dapat diperkirakan. Gelombang ki sangat jauh, tetapi suara gemuruh yang mereka hasilkan masih bisa terdengar. Setelah beberapa detik, ki semakin mendekat, menyebabkan energi spiritual berfluktuasi lebih hebat lagi. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik dan terbang menjauh darinya. Gelombang ki itu terlalu aneh, dan Wang Lin sangat khawatir dengan kemunculannya. Yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah dia kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuhnya. Ketika energi spiritual bergetar hebat, kecepatannya melambat. Gelombang ki semakin mendekat. Raungan itu membuatnya terdengar seperti berada tepat di belakang Wang Lin. Wang Lin terkejut, tapi matanya tetap tenang. Dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dari gelombang ki pada waktunya, jadi dia mengarahkan tangan kanannya ke alisnya, dan mutiara menentang surga keluar. Tubuh Wang Lin dengan cepat mulai memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah sekitar 10 napas, gelombang ki menderu melewati tempat Wang Lin menghilang, dan menghilang di kejauhan. Setelah beberapa saat, bayangan Wang Lin berangsur-angsur mulai muncul, hingga ia menjadi nyata kembali. Dia menatap gelombang ki yang berlalu dalam waktu lama, merenungkan apa yang baru saja dia saksikan. Setelah menatap beberapa saat, dia terus terbang ke depan. Raja Iblis 6 keinginan muncul dalam jarak 1000 kaki dari pintu keluar alam ketiga. Lampu merah darah memudar di sekelilingnya, memperlihatkan wajah yang pahit dan kurus. Di tangannya, dia memegang kerangka yang lengannya hilang. Ada bintik-bintik emas di kerangka itu, mengeluarkan sinar kecil cahaya keemasan. Sebagian besar daging di tubuhnya hilang dalam perjuangan melawan jiwa-jiwa yang mengembara. Jiwanya yang baru lahir berada di ambang kehancuran. Ada banyak jiwa pengembara di tubuhnya. Saat mereka menyerang, stamina Raja Iblis 6 keinginan menurun drastis. Sekarang, dia bahkan tidak punya energi untuk mengaktifkan teknik Blood Desire Escape lagi.
Dia hanya bisa diam-diam menunggu jiwa-jiwa pengembara itu memakannya, atau sampai tuannya menangkapnya. Dalam hatinya, dia sangat berharap tuannya bisa menyusul sebelum jiwa-jiwa pengembara menghabisinya, meski itu berarti berubah menjadi iblis. Dia lebih suka mempertahankan hidupnya. Sayangnya, keinginannya ini akan sangat sulit tercapai, karena pada saat itu, garis pertahanan terakhir Nas Chen Soul miliknya runtuh dalam sekejap akibat serangan jiwa pengembara, memperlihatkan jiwa Zifu miliknya. Jiwa pengembara mengungkapkan ekspresi serakah dan maju ke depan. Raja Iblis Enam keinginan tidak berdaya saat ini, tetapi kerangka di dalam tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan dalam jumlah besar datang dari kerangka dan mengelilingi Raja Iblis Enam keinginan. Jiwa yang baru lahir segera, jiwa pengembara yang menerkamnya mulai berteriak, dan dengan cepat meninggalkan tubuhnya untuk melarikan diri dari cahaya keemasan. Raja Iblis Enam keinginan melongo melihat apa yang baru saja terjadi di depannya. Setelah jiwa pengembara pergi, dia dengan cepat mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Dia mengungkapkan ekspresi gembira saat dia menatap kerangka di tangannya. Dia merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Namun segera setelah itu, dia menjadi sangat curiga, namun saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya. Semua jiwa pengembara di sekitarnya mulai mundur, seolah-olah mereka takut akan cahaya keemasan. Raja Iblis Enam keinginan adalah orang yang tegas. Saat dia menyadari hal ini, dia menyingkirkan perasaan curiga di hatinya dan menuju pintu keluar dari alam ketiga. Keretakan besar di dekat pintu keluar telah ditutup. Tanpa halangan dari jiwa-jiwa pengembara, dia segera sampai di pintu keluar dan melangkah ke pusaran air. Dia merasa sangat lega saat itu. Alam ketiga terlalu menakutkan. Jika dia bisa kabur dari sini, dia bersumpah tidak akan pernah kembali. Ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya 1000 tahun yang lalu, meskipun dia juga telah mencapai alam ketiga, itu tidak aneh. Kebangkitan tuannya, Bongkok Meng berubah menjadi iblis, dan serangkaian kejadian menciptakan kabut kebingungan di hatinya. Kabut ini hanya menyebar dan membuatnya sangat gugup. Dia berada di dalam pusaran air. Saat petir ungu turun, dia melambaikan tangannya dan melakukan serangkaian teknik tangan. Setelah dia selesai, Nas Chen Soul miliknya telah menyusut dalam jumlah besar. Warna matanya semakin memudar. Teknik itu mendarat pada kerangka di tangannya. Cahaya keemasan bersinar lebih terang saat tulang mulai retak, sebelum meledak menjadi debu dan mulai menyebar ke segala arah. Di tengah awan abu ada titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis Enam keinginan melambaikan kedua tangannya, membuat abunya berhamburan saat bintik emas menyatu membentuk tulang lengan emas yang berkilau. Namun pada tulang lengan ini hanya terdapat 4,5 jari. Separuh jari manisnya hilang. Saat tulang lengan muncul, sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya di pusaran air berhenti di tempatnya, sama sekali tidak bergerak. Raja Iblis Enam keinginan bahkan tidak melihatnya saat dia mengambil lengan yang hampir utuh dan mengeluarkan seteguk energi spiritual. Energi spiritual dengan cepat diserap oleh lengan. Setelah itu, Raja Iblis Enam keinginan mulai membentuk segel tangan dengan lengannya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa ini adalah set segel tangan yang sama yang dia dapatkan dari Kaisar Kuno, tetapi bukan hanya sekitar 400 set, tapi ada lebih dari 1000 set. Ribuan lebih segel tangan ini semuanya dilakukan oleh lengan ini. Segera, pusaran air tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata Raja Iblis Enam keinginan berbinar. Alasan dia berani datang ke sini adalah karena dia merasa sudah memahami sepenuhnya tulang lengan ini, dan dengan itu, dia akan bisa pergi seperti 1000 tahun yang lalu. Tulang lengan adalah harta warisan yang dicari Wang Lin. Setelah 1000 tahun, Raja Iblis Enam keinginan merasa dia akhirnya memecahkan misteri tulang lengan. Dia khawatir itu akan dicuri, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia dengan susah payah memasukkan harta warisan itu ke dalam muridnya. Tak seorang pun akan menyangka bahwa harta warisan itu tidak ada di dalam tas miliknya, melainkan pada pemuda yang mengikutinya. Berkat koneksinya dengan tulang itu, dia bisa menggunakannya kapan saja, jadi aman. Selain itu, tulang lengan adalah harta warisan dari tanah Dewa Kuno, jadi tidak ada batasan untuk itu. Dengan demikian, muridnya dapat memasuki tanah Dewa Kuno tanpa masalah apapun. Setelah membentuk segel tangan terakhir, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat asing ini lagi. Tapi saat dia merasa percaya diri dan melangkah ke dalam pusaran air, tiba-tiba pusaran itu runtuh tepat di hadapannya dan menghilang.
Raja Iblis Enam Keinginan tertegun untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama, petir ungu yang membeku di udara turun dan menghantamnya, menyebabkan dia menghilang dari pintu keluar alam ketiga. Setelah dia menghilang, penyihir iblis langit muncul. Dia memperlihatkan senyuman yang aneh dan berkata, "Muridku yang baik, kamu harus berhasil sehingga kamu tidak menyia-nyiakan usaha gurumu dalam membuka rahasia lengan untuk menyelamatkanmu dari jiwa pengembara dan menghentikanmu untuk pergi." Seluruh tubuh Wang Lin seperti kilat. Dia dengan cepat terbang melewati area di luar laut Ki Dewa Kuno, namun arahnya telah berubah. Alih-alih bergerak maju, dia kini malah naik. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang. Lingkungannya persis sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena akal sehatnya, dia akan mengira dia terbang di tempat. Selama ini, dia bertemu lebih dari 10 gelombang Ki. Dia menghindari semuanya dengan pergi ke surga menantang ruang manik. Lambat laun, dia menyadari beberapa petunjuk. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, gelombang Ki dibentuk oleh energi spiritual. Wang Lin sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, tapi dia menolak untuk mempercayainya. Gelombang Ki ini jelas berasal dari pusaran energi spiritual Laut Ki. Kalau saja pusaran air bisa menghasilkan gelombang Ki yang begitu kuat, bukankah seluruh Laut Ki sudah mencapai tingkat Ki yang tak terbayangkan? Jika Dewa Kuno ini sudah mati, mengapa energi spiritualnya masih beredar? Selain itu, Wang Lin memperhatikan bahwa saat ia terbang ke depan, gelombang fluktuasi, yang menyebabkan suasana hatinya berubah, datang dari semua sisi. Namun gelombang ini tidak menimbulkan bahaya nyata bagi Wang Lin. Itu hanya sedikit, tapi mereka meningkatkan kewaspadaan Wang Lin. Dia memeriksa lokasi Laut Ki miliknya untuk referensi. Di atas Laut Ki terdapat titik nenek moyang, dan di dalamnya terdapat Laut Pengetahuan Zifu. Saat Wang Lin terbang, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya, tetapi informasinya terlalu sedikit. Rasanya selalu ada kabut di matanya, menghalangi dia untuk melihat kebenaran. Seluruh negeri Dewa Kuno memiliki suasana yang aneh. Saat Wang Lin sedang terbang, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjuk ke alisnya dan menghilang ke surga menantang ruang manik. Di saat yang sama, kilatan cahaya putih muncul di dekatnya. Saat cahaya putih memudar, Raja Iblis Enam Keinginan muncul. Wajahnya cemberut. Dia melihat lengan emas di tangannya, lalu melihat sekeliling. Dia tertegun sejenak. Sebuah pemikiran terlintas di kepalanya. Dia melihat sekelilingnya lagi dan ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi ekstasi. Ini, Dewa Kuno ini jelas sudah mati, tapi tempat ini masih memiliki fluktuasi keinginan yang kuat. Mata Raja Iblis Enam Keinginan menjadi semakin cerah. Dia bisa merasakan fluktuasi datang dari semua sisi. Fluktuasi ini baginya jelas merupakan semua jenis keinginan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, melemparkan mantra ke udara. Ki hitam tipis seperti ular muncul di hadapannya dan terbang menjauh, menuju ke kejauhan. Mata Raja Iblis Enam Keinginan bersinar. Dia membuka mulutnya dan menghirup udara. Cahaya hitam langsung berbalik dan tersedot juga. Wajah Six Desire Devil Lord sekali lagi menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hanya dengan menyerap sedikit keinginan itu, jiwanya telah pulih dari semua kerusakan yang dia terima dari jiwa-jiwa yang mengembara. Raja Iblis Enam Keinginan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memindai area itu dengan akal sehatnya dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Dia segera membuka tangannya, kedua lengannya membentuk segel yang berbeda, sambil duduk bersila. Dia berteriak, "Takut keinginan, ayo." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, saat dia membentuk segel dengan tangannya, Ki hitam muncul di sekelilingnya. Semua Ki hitam menyerbu ke arah Raja Iblis Enam Keinginan. Lambat laun, Ki hitam semakin banyak terakumulasi hingga menutupi area yang sangat luas di sekitar tubuh Raja Iblis Enam Keinginan. Tubuhnya seperti lubang hitam, tanpa henti menyerap Ki hitam. Ekspresinya menjadi semakin percaya diri. Dia mengungkapkan sedikit kejutan di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keinginan takut dalam tubuh Dewa Kuno lebih besar dari yang dia bayangkan, jauh di atas ekspektasinya. Waktu perlahan berlalu. Dari jarak 100.000 kaki, penyihir iblis langit mengungkapkan ekspresi gembira saat dia melihat ke arah Raja Iblis Enam Keinginan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. "Seraplah, muridku yang baik, teruslah menyerap. Untuk rencana tuanku, kamu harus menunjukkan kinerja yang bagus." Dia tersenyum aneh. Kedua tangannya saling menyilang, menyebabkan cahaya biru menyebar dengan cepat ke segala arah, langsung menutupi segala sesuatu dalam jarak 1 mil.
Setelah dia selesai, sebuah pemikiran terlintas di kepalanya. Senyumnya semakin lebar. Dia berpikir, murid yang baik. Saat itu, perhitungan gurumu benar. Sifat gila Anda akan menjadi tembok yang menghalangi jalur kultivasi Anda. Tapi kalau dilihat sekarang, sifat gilamu inilah yang akan membantu rencana orang tua ini berhasil. Waktu perlahan berlalu. Kabut hitam tak berujung kini menutupi area dengan radius 1 mil. Jika bukan karena penyihir iblis langit yang mencegahnya, kabut hitam akan terus menyebar. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut blok memudar. Raja Iblis 6 keinginan mengungkapkan cahaya gila. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Keinginan keserakahan, ayo. Dia meneriakkan kalimat lain. Tak lama kemudian, kabut merah tiba-tiba muncul hingga menutupi radius 1 mil di sekitarnya. Setelah itu, hasrat ruam, hasrat kesenangan, hasrat cemburu, hasrat obsesi, dan sejenisnya semuanya dilahap oleh Raja Iblis 6 hasrat. Apa yang dikatakan tuannya, penyihir iblis langit, benar. Kelemahan terbesarnya adalah keinginannya untuk meningkatkan budidayanya. Jika diberi kesempatan untuk meningkatkan budidayanya, dia pasti tidak akan menyerah. Bahkan sampai sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti, tapi terus menyerap semua keinginannya tanpa henti. Ketika hasrat obsesi diserap olehnya, tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. 6 keinginan dalam tubuh dewa kuno tersebar karena adanya perubahan pada jiwa dewa kuno sebelum kematian. Raja Iblis 6 keinginan sekarang telah menyerap sebagian dari keinginan dewa kuno dan mencapai tingkat dalam metode kultivasi iblis langit misterius yang melampaui ekspektasi sang pencipta, penyihir iblis langit, tentang tingkat tertingginya. Pada saat itu, penyihir iblis langit menunjukkan senyuman. Bahkan wajahnya yang biasanya suram pun tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat bergegas menuju 6 keinginan Raja Iblis. Muridku yang baik, tugasmu telah selesai. Sepertinya lelaki tua ini tidak mengadopsimu dengan sia-sia. Kali ini, kamu benar-benar menunjukkan rasa terima kasihmu. Episode 188 Warisan Dewa Kuno, Bagian 2. Wang Lin bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di luar saat dia bersembunyi di surga menentang ruang manik. Awalnya, sebelum Mutiara menentang surga mengakui dia sebagai tuannya, dia tidak dapat melakukan ini, tetapi setelah dia mencapai tahap pertengahan formasi inti, dia menyadari adanya perubahan ketika dia memasuki ruang manik tersebut. Perasaan itu muncul ketika dia pertama kali memasuki tahap formasi inti juga, tapi tidak sejelas sekarang. Wang Lin merasa bahwa kultivasinya hanyalah salah satu alasannya. Yang lainnya mungkin karena jiwanya semakin kuat. Jiwa pengembara di alam ketiga memungkinkan jiwanya berkembang pesat. Sekarang, ketika dia berada di dalam surga yang menentang ruang manik, yang harus dia lakukan hanyalah meraih seberkas cahaya untuk dapat melihat apa yang terjadi di luar. Dia dikejutkan dengan kemunculan Six Desire Devil Lord. Dia tidak berpikir bahwa Raja Iblis 6 keinginan akan mampu keluar dari alam ketiga dan mencapai tubuh dewa kuno. Dan juga, dari pusaran air di mana Raja Iblis 6 keinginan muncul, sepertinya dia baru saja diteleportasi dari susunan transfer alam keempat. Wang Lin menjadi sangat khawatir. Dia memutuskan bahwa setelah Raja Iblis 6 keinginan pergi, dia akan menempuh rute yang berbeda. Jika keduanya bertemu di sini, itu tidak baik bagi Wang Lin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkannya. Hal-hal yang dikonsumsi oleh Raja Iblis 6 keinginan tampak sangat familiar baginya. Dia tiba-tiba teringat kembali ke terowongan, tempat Raja Iblis 6 keinginan menggunakan sebuah teknik. Setelah mengingat kenangan itu, dia menarik napas dalam-dalam. Namun, keraguan muncul di benaknya. Bukankah sepertinya Raja Iblis 6 keinginan menyerapnya terlalu mudah? Sepertinya semuanya sudah siap, tinggal menunggu Raja Iblis 6 keinginan datang dan melahapnya. Dia bisa dengan jelas merasakan Raja Iblis 6 keinginan semakin kuat. Raja Iblis 6 keinginan merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kultivasi iblis langit misterius telah selesai. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tujuan yang ia kejar selama ribuan tahun akhirnya tercapai. Dia merasa sangat percaya diri. Keyakinan ini datang dari keinginan yang baru saja diserapnya dari tubuh dewa kuno. Dengan gabungan 6 keinginan, itu menciptakan kekuatan yang sangat istimewa yang memungkinkan dia mengendalikan hidup dan mati seseorang. Namun, sebelum Raja Iblis 6 keinginan bisa menuruti perasaan itu, hatinya tiba-tiba tenggelam. Wajahnya menjadi jelek. Dari kejauhan, bayangan seperti meteor sedang menuju ke arahnya. Orang tua, karena kamu tidak peduli dengan hubungan guru, murid kita, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Raja Iblis 6 keinginan mencibir.
Dia masih belum bergerak saat dia menatap bayangan yang mendekatinya. Dalam sekejap mata, bayangan itu telah tiba di hadapan Raja Iblis Enam Keinginan, memperlihatkan penyihir iblis langit. Dia menatap Raja Iblis Enam Keinginan dengan mata yang hampir tidak bisa menahan ekstasinya, sambil tertawa. Bagus. Seperti yang diharapkan dari muridku. Anda berani menyerap keinginan Dewa Kuno. Tuanmu benar-benar perlu berterima kasih. Wang Lin tercengang. Dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dari dalam surga yang menentang ruang manik dengan bantuan surga yang menentang manik. Kemunculan penyihir iblis langit, sangat mengejutkannya. Tubuh seperti iblis orang ini tampak sangat mirip dengan tubuh Bungkuk Meng. Yang lebih mengejutkannya adalah orang ini sepertinya adalah guru Raja Iblis Enam Keinginan. Wang Lin tidak tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas ekspedisi ke tanah para dewa kuno adalah penyihir iblis langit, namun setelah menganalisanya, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Dari apa yang dikatakan pria itu, Wang Lin tahu bahwa Raja Iblis Enam Keinginan menghabiskan keinginan dewa kuno. Meskipun dia tidak tahu apa keinginan dewa kuno, dia memahami implikasi dari apa yang baru saja dia saksikan. Raja Iblis Enam Keinginan menampakkan ekspresi dingin. Tanpa berkata apa-apa, tangannya dengan cepat membentuk segel di depan dadanya. Dia kemudian berbisik, Spirit of Desire, muncul. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, pilar asap berwarna berbeda muncul di belakang Raja Iblis Enam Keinginan. Roh-roh ganas muncul dari setiap pilar asap, menggeram ke arah penyihir iblis langit. Mata penyihir iblis langit dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak menghentikan Raja Iblis Enam Keinginan, namun malah mengaktifkan teknik yang sama. Saat Raja Iblis Enam Keinginan mengaktifkan tekniknya, penyihir iblis langit juga membisikkan, Spirit of Desire, muncul. Tiba-tiba, di belakang penyihir iblis langit, muncul pilar asap yang sama yang membentuk 6 roh ganas yang menyerang ke depan. Raja Iblis Enam Keinginan mengungkapkan senyuman licik. Meskipun dia belajar dari penyihir iblis langit, dia tahu bahwa penyihir iblis langit tidak mengajarinya hal-hal tertentu tentang kultivasi iblis langit misterius. Sejak lama, dia sendiri telah meningkatkan kultivasi iblis langit misterius. Dia percaya bahwa kultivasi iblis langit misterius miliknya sama sekali tidak kalah dengan milik penyihir iblis langit. Sementara dua teknik yang hampir identik saling menyerang, penyihir iblis langit tiba-tiba mengeluarkan senyuman aneh. Dia tiba-tiba membuka kedua tangannya, dan tubuhnya dengan cepat mulai melayang ke atas. Rambutnya tergerai di udara tanpa angin. Gelombang energi spiritual terpancar dari tubuhnya. Penyihir iblis langit bergumam, gunakan tulang sebagai panduan. Suara itu terdengar agak patah hati. Saat kata-kata itu diucapkan, tulang emas di tangan Raja Iblis Enam Keinginan mulai bergetar hingga meledak menjadi titik emas yang tak terhitung jumlahnya, menghilang di tangan Raja Iblis Enam Keinginan. Bintik emas mengalir seperti sungai emas menuju penyihir iblis langit. Mereka berkumpul kembali menjadi tulang lengan emas di hadapannya. Kali ini, sebagian besar tangannya tertutup, dengan hanya jari telunjuknya yang menunjuk ke 6 Raja Keinginan Iblis. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia merasa aneh bahwa Raja Iblis Enam Keinginan mampu dengan mudah menyerap keinginan Dewa Kuno. Seolah-olah ada sesuatu yang memanipulasi acara tersebut. Saat penyihir iblis langit muncul, Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa semua ini diatur oleh guru Raja Iblis Enam Keinginan. Jika memang seperti ini, maka penyihir iblis langit pasti mempunyai tujuan besar dalam pikirannya. Sebuah pemikiran melintas di benak 6 keinginan Raja Iblis. Mengabaikan roh yang bertarung satu sama lain, dia mulai mundur. Lampu merah muncul di sekelilingnya dan dia segera kabur. Pada saat itu, dia menyadari mengapa pusaran air yang dia ciptakan menggunakan tulang lengan di pintu keluar alam ketiga telah runtuh. Lengan tulang itu sebenarnya bukan miliknya, tapi masih milik penyihir iblis langit. Kalau tidak, dia tidak akan tiba-tiba kembali ke master aslinya hanya dengan satu kata. Saat tulang lengannya meninggalkannya, hubungan yang telah dia jalin dengannya selama 1000 tahun langsung terputus. Hal ini mengejutkannya dan membuatnya memikirkan banyak hal. Penyihir iblis langit memperlihatkan ekspresi puas. Dia bahkan tidak melihat ke arah 6 penyihir iblis dan berkata, dengan suara tenang, gunakan keinginan sebagai pedang. 6 roh yang bertarung dengan 6 roh penyihir iblis langit segera menjerit. Mereka kembali menjadi asap dan menyatu membentuk bayangan seseorang. Sementara itu, Raja Iblis Enam Keinginan, yang melarikan diri dengan lampu merah di sekelilingnya, mulai menghilang secara diam-diam. Ketika dia muncul kembali, dia menyadari, dengan ngeri, bahwa dia berada di sebelah penyihir iblis langit lagi. Dia muncul tepat di tempat bayangan yang dibentuk oleh 6 roh itu berada.
Tepatnya, keduanya menyatu menjadi satu. Suara penyihir iblis langit mulai terdengar seperti suara iblis. Gunakan darah dan esensi orang ini sebagai pengorbanan. Saat kata-kata itu diucapkan, Raja Iblis Enam Keinginan kehilangan kemampuan untuk melawan. Ledakan kecil melukai setiap bagian tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan darah di mana-mana. Dengan lambaian tangan kanan penyihir iblis langit, seluruh darah yang berasal dari luka Raja Iblis Enam Keinginan mulai membentuk bola darah yang melayang di udara. Selama seluruh proses ini, tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Gunakan kultivasi orang ini untuk membentuk jalan. Gunakan 6 keinginan Dewa Kuno Tusi sebagai medianya. Buka tempat di mana jiwa Dewa Kuno beristirahat. Mata penyihir iblis langit menunjukkan ekspresi gila. Dia telah menunggu 4000 tahun untuk ini. Kenyataannya, ketika dia memasuki tanah Dewa Kuno 1000 tahun yang lalu, itu bukan kali pertamanya, melainkan yang ketiga kalinya. 4000 tahun yang lalu, ketika dia memasuki tanah Dewa Kuno untuk pertama kalinya, dengan menggunakan harta ajaib, dia mampu melewati alam ketiga dan memasuki alam keempat. Saat itulah dia memenangkan tulang lengan. Dia menyadari bahwa tempat ini mengandung fluktuasi keinginan yang tak terbayangkan. Orang lain hanya akan merasakan ketidaknyamanan di hatinya, tetapi dia sangat sensitif terhadap hal ini karena dia sudah menggunakan berbagai keinginan sebagai serangan. Penyihir iblis langit dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Ketika dia mendeteksi keinginan aneh itu, dia tidak segera menyerapnya, melainkan menggunakan tulang lengannya untuk meninggalkan tanah para dewa kuno. Setelah keluar, dia bekerja keras mempelajari keinginan hingga dia menciptakan metode kultivasi iblis langit misterius. Ketika dia datang ke sini untuk kedua kalinya, dia juga berhasil mencapai alam keempat, tetapi menyadari bahwa keinginan Dewa Kuno menjadi lebih besar. Dia juga mulai melihat para kultivator iblis itu. Dia terkejut. Dia memutuskan untuk melarikan diri, dan setelah pertarungan sengit, dia nyaris tidak bisa melarikan diri. Pada saat itulah dia menemukan beberapa rahasia tentang warisan Dewa Kuno. Setelah melarikan diri, godaan besar itu terlalu besar untuk dia atasi. Oleh karena itu, setelah merenung dengan keras, sebuah rencana yang sangat berani terbentuk di benaknya. Setelah mempersiapkan selama 1000 tahun, akhirnya tiba saatnya. Sejak dia meninggal, hingga saat dia menyerahkan harta warisan kepada Raja Iblis Enam Keinginan, semuanya telah direncanakan dengan cermat oleh penyihir iblis langit. Di alam ketiga, bahkan jika Bongkok Meng tidak memanggilnya, dia akan muncul ketika Raja Iblis Enam Keinginan berada dalam bahaya. Tujuannya adalah agar dia memasuki dunia keempat. Bahkan bisa dikatakan bahwa sejak hari dia menerima Raja Iblis Enam Keinginan sebagai muridnya, semuanya demi apa yang terjadi hari ini. Tubuh Six Desire Devil Lord akhirnya meledak menjadi kabut darah. Adapun jiwa baru lahirnya, penyihir iblis langit mengambilnya dan mengubahnya menjadi energi spiritual yang tak terbatas. Mata penyihir iblis langit tampak bersemangat dan gila. Dia menyatukan tangannya dan memuntahkan seteguk darah ke dalam energi spiritual. Dia berkata, dengan suara yang menakutkan, Dewa Kuno, pimpin jalan. Pergilah, ketakutan akan Dewa Kuno. Tiba-tiba, tulang lengan emas yang melayang di udara meledak dengan keras. Itu menciptakan lingkaran riak emas yang mengembun menjadi lingkaran emas di udara. Sementara itu, seekor naga hitam keluar dari kabut darah Raja Iblis Enam Keinginan. Naga hitam itu memiliki wajah yang sangat garang. Energi itu beralih ke energi spiritual Raja Iblis Enam Keinginan dan menyedot hampir 1/6 energi spiritualnya. Saat tubuhnya mulai bersinar, ia menghantamkan tubuhnya ke lingkaran emas. Pada saat itu, sepertinya seluruh negeri Dewa Kuno berguncang. Jika bukan karena pembatasan yang dibuat oleh penyihir iblis langit sebelumnya, semua kultivator iblis lainnya akan segera menyadarinya. Terdengar suara gemuruh yang keras. Naga hitam itu terus menghantam penghalang tak terlihat. Banyak retakan muncul di tempat naga hitam itu terbanting. Setelah naga hitam selesai menghantam penghalang, seluruh tubuhnya menghilang menjadi asap putih, dan menghilang dari Dewa Kuno. Dewa Kuno telah selamanya kehilangan keinginan takut. Wang Lin melongo melihat pemandangan di hadapannya dari dalam surga yang menentang ruang manik. Dengan jantung berdebar kencang, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Tulang lengan emas itu benar-benar tulang Dewa Kuno. Bahkan tulang yang kehilangan separuh jari manisnya yang ada di tas pegangan Wang Lin. Tapi yang membuat hati Wang Lin semakin bersemangat adalah tempat naga hitam itu menabraknya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya ketika dia menatap lokasi itu. Pergilah, keserakahan Dewa Kuno. Di dalam kabut darah, seekor naga merah muncul.
Ia menelan seperenam energi spiritual Raja Iblis Enam Keinginan dan tanpa ampun menghantam lokasi yang sama. Setelah itu, kegembiraan, iri hati, dan ketidaktahuan muncul, masing-masing seperti naga, dan menghantam cincin emas. Ketika naga terakhir, yang dibentuk oleh ketidaktahuan, menghantam tempat yang sama, area itu hancur, memperlihatkan sebuah terowongan. Penyihir Iblis Langit tertawa liar. Tangannya masuk ke dalam terowongan dan mengambil kristal es melingkar berwarna biru muda. Kristal es itu lebarnya sekitar 10 kaki, tetapi lebar terowongannya bahkan tidak sampai 3 kaki. Wang Lin menatap terowongan itu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya menyerah pada rencana keluar yang berisiko. Tangan penyihir Iblis Langit membentuk segel dan mengirimkan sinar energi spiritual ke arah kristal es. Saat itu, ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan seseorang telah melanggar batasannya dan datang dengan sangat cepat ke arahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi enggan. Dapat dikatakan bahwa pembatasan yang dia buat sebelumnya adalah pembatasan terkuat yang bisa dia buat. Dia juga menerapkan banyak batasan lain di atasnya. Bahkan baginya untuk melanggar batasan, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Meskipun tubuh Dewa Kuno sangat besar dan tidak dapat dibandingkan, kecil kemungkinannya ada orang yang melewatinya. Dia masih melakukan banyak upaya untuk melakukan pembatasan untuk berjaga-jaga. Hanya saja kali ini, dia tidak pernah menyangka akan muncul seorang pemangsa jiwa. Atau bahwa pemilik Laut Darah telah mengirim semua kultivator iblis ke tubuh Dewa Kuno untuk mengejar pemangsa jiwa. Akibatnya, akan ada beberapa perubahan yang tidak bisa dihindari pada rencananya, tapi dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia juga cukup yakin dengan batasannya. Itu sebabnya dia tetap melanjutkan rencananya. Episode 189 Warisan Dewa Kuno, bagian 3. Mengetahui bahwa seseorang dengan mudah melanggar apa yang dia anggap sebagai batasan sempurna mengejutkan penyihir Iblis Langit. Setelah berpikir cepat, wajahnya menunjukkan ekspresi berani. Tangannya meraih terowongan dan mengeluarkan sepertiga kristal es. Tangan kirinya menamparkan terowongan itu, menyebabkan terowongan itu segera menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Penyihir Iblis Langit merasa jantungnya berdarah. Jika dia hanya punya waktu beberapa jam lagi, dia bisa saja mengecilkan kristal es itu agar bisa masuk melalui terowongan, tapi sekarang dia hanya bisa mengeluarkan sepertiganya. Setelah kristal es pecah, banyak isi di dalamnya akan hilang. Selain itu, hanya ada satu kesempatan untuk mengambil kristal es tersebut. Itu tidak dapat diambil sepotong demi sepotong. Setelah dia mengambil kristal es itu, tanpa membuang waktu, dia memindahkannya ke arah wajahnya untuk menempelkannya ke dahinya. Namun, sebelum mencapai sasarannya, sebuah suara dingin menghentikannya dan berkata, "Jika kamu berani bergerak, aku akan melahapmu dan menambah pengetahuanku sendiri." Lengan kanan penyihir Iblis Langit bergetar. Dia terlalu familiar dengan suara itu. Tidak heran pembatasan itu begitu mudah dilanggar. Orang ini adalah salah satu dari 10 jenderal pemilik Laut Darah. Dalam hal kultivasi, dia sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di sistem bintang Suzaku. Dapat dikatakan bahwa orang ini adalah seorang kultivator kuno, dan hanya hidup hari ini karena beberapa keadaan khusus. Bawahan ini, Tuan Duomu yang Agung. Penyihir Iblis Langit memaksakan sebuah senyuman. Dia tidak berani menggerakkan tangan kanannya. Bahkan jika dia bisa mulai menyerap kristal es, butuh waktu baginya untuk menyerapnya sepenuhnya, dan jika orang di depannya ingin membunuhnya, itu hanya butuh 1 detik. Beberapa detik kemudian, seorang pria berambut ungu yang mengenakan pakaian merah perlahan melayang dari arah orang pertama datang. Tinggi badannya seperti orang normal. Dia tidak berubah menjadi iblis seperti yang dimiliki si Bungkuk Meng dan penyihir Iblis Langit, namun tetap mempertahankan penampilan normalnya. Dia terlihat sangat biasa, namun dikelilingi oleh suasana yang sangat istimewa. Ketika orang-orang melihatnya, mereka akan menjadi gugup. Hal pertama yang dilihat pria parubaya itu bukanlah penyihir Iblis Langit, tapi pada ruang kosong. Dia memiliki kecurigaan di dalam hatinya. Ia merasakan fluktuasi energi spiritual di lokasi tersebut. Tapi ini berada di luar Laut Ki Dewa Kuno, jadi bukan hal yang aneh jika terjadi fluktuasi energi spiritual. Setelah dia melihatnya sekali lagi, dia mengamati area itu lagi sebelum akhirnya mengunci pandangannya pada penyihir Iblis Langit. Hati Wang Lin dicekam ketakutan. Dia merasa seperti orang yang melihat ke dalam surga menantang manik dan ke dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi itu. Orang tersebut dapat mendeteksi mutiara menentang surga. Ini sangat mengejutkannya.
Dia menarik napas dalam-dalam dan mengerjap beberapa kali. Di bawah tatapan orang tersebut, penyihir iblis langit merasa seperti mereka bisa melihat menembus dirinya, tapi karena dia bisa hidup di laut darah sampai sekarang, dia punya caranya sendiri dalam menangani berbagai hal. Saat orang itu muncul, energi spiritual aneh mulai berputar dengan tenang di dalam tubuhnya. Segera, perasaan terlihat mulai perlahan menghilang. Tatapan pria parubaya itu mengamati penyihir iblis langit hingga mendarat di kristal es di tangan kanannya. Dia mengulurkan tangannya dan kristal es itu terbang keluar dari tangan penyihir iblis langit, mendarat di tangannya. Meskipun hati penyihir iblis langit terasa seperti berdarah, tidak ada ketidakpuasan yang terlihat di permukaan. Bahkan isi hatinya sepenuhnya tertutupi oleh energi spiritual yang aneh. Apa ini? Suara pria parubaya itu terdengar jelas, namun mengandung martabat yang tak terlukiskan. Dia menatap kristal es itu sekali, tetapi tidak dapat melihat apa yang istimewa darinya. Penyihir iblis langit dengan cepat berkata, "Dengan hormat, Tuan Doumu, kristal es ini terbuat dari kultivasi muridku, Raja Iblis Enam Keinginan. Alasan saya menerimanya sebagai murid adalah untuk menggunakan kultivasinya untuk membantu membesarkan saya sendiri. Jika Tuan menyukainya, anggap saja itu hadiah dari bawahanmu." Pria parubaya itu menatap penyihir iblis langit, lalu mengambil kristal es dengan kedua jarinya dan dengan datar berkata, "Benarkah?" Saat dia berbicara, dia menggunakan sedikit kekuatan. Hal itu menyebabkan kristal es pecah berkeping-keping dan menghilang ke sekeliling. Penyihir iblis langit benar-benar terpana selama beberapa saat. Dia menatap pecahan kristal es menghilang, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu mencibir, "Benda ini sangat rapuh, dan kamu menganggapnya sebagai harta karun." Penyihir iblis langit tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Seluruh tubuhnya tampak seperti tiba-tiba bertambah tua. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu berkata, "Ikutlah denganku untuk mencari Soul Devourer." Kemudian pria parubaya itu mengulurkan tangan dan meraihnya dengan tangannya. Penyihir iblis langit merasakan kekuatan yang kuat dari semua sisi menahannya ketika pria parubaya itu dengan cepat terbang menjauh, menyeretnya. Setelah kristal es pecah, pecahan kristal kecil mulai menghilang ke sekeliling. Wang Lin menatap pecahan kristal yang menghilang. Berkali-kali dia ingin mengambilnya untuk mempelajarinya, tapi dia menahan diri. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa, pria parubaya itu tiba-tiba muncul lagi. Dia mengerutkan kening saat dia mengamati area itu sekali lagi, sebelum menghilang di kejauhan. Sebelumnya, ketika dia memindai kristal es, dia hanya mendeteksi sejumlah energi spiritual. Alasan dia menghancurkannya adalah karena dia curiga ada lebih banyak lagi di sekitar tempat itu. Soul Devourer mungkin ada di sana. Fluktuasi yang dia rasakan di sini sangat aneh. Setelah waktu pembakaran dupa lainnya berlalu, Wang Lin menghela nafas. Meskipun dia tidak tahu apa itu kristal es, mengingat berapa banyak usaha yang dilakukan penyihir iblis langit untuk mendapatkannya, jumlahnya tidak mungkin rata-rata seperti yang dikatakan pria parubaya itu. Sayangnya, kristal es tersebut telah dihancurkan oleh pria parubaya tersebut. Wang Lin sangat ingin melihat terbuat dari apa. Dia menghela nafas. Dia tidak terburu-buru meninggalkan surga yang menentang ruang manik karena pria parubaya itu terlalu kuat. Mungkin dia telah meninggalkan beberapa jebakan di sekitar area itu. Namun pada saat itu, lokasi di mana kristal es pecah tiba-tiba mulai bersinar. Itu adalah pecahan kristal yang tersisa. Pecahan kristal menjadi semakin banyak, sebelum akhirnya mengembun kembali menjadi kristal es. Tak lama kemudian, lingkaran emas muncul di langit. Tampaknya ada lapisan film tipis di dalamnya. Ada retakan seperti jaring laba-laba yang tumbuh di film saat gaya hisap semakin kuat, menarik kristal es ke arahnya. Sebuah pemikiran terlintas di benak Wang Lin. Dia mengertakkan gigi. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan surga menantang ruang manik. Sosok ilusi muncul, dan ketika menjadi lebih nyata, ia mengulurkan tangannya dan meraih kristal es. Pada titik ini, sosok ilusi menjadi nyata. Itu adalah Wang Lin. Setelah dia meraih kristal es itu, dia tidak berhenti, tetapi dengan cepat terbang menjauh. Dalam perjalanan, dia tidak berusaha menghemat energi apapun, tetapi menggunakan hampir seluruh energi spiritualnya untuk terbang secepat mungkin. Setelah terbang selama 1 jam, dia akhirnya sedikit melambat. Dia melihat ke belakang sebelum akhirnya melihat kristal es di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia tidak tahu apa ini. Saat dia terbang, dia mencoba memasukkannya ke dalam tasnya, tapi benda ini sungguh aneh. Itu tidak akan muat di dalam tas pegangannya.
Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi berani. Penyihir iblis langit sangat mementingkan kristal es ini, itu pasti tidak normal. Dia tiba-tiba teringat gerakan penyihir iblis langit dan menekan kristal es di dahinya. Begitu kristal es menyentuh dahi Wang Lin, dengan sedikit kekuatan, kristal itu masuk ke dalam Wang Lin. Wang Lin tidak merasakan perbedaan apapun. Energi spiritualnya tidak bertambah, dan jiwanya masih sama. Wang Lin memiliki keraguan dalam hatinya. Sepertinya kristal es itu baru saja menghilang. Dia memindai tubuhnya, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Dia mengerutkan kening. Apakah penyihir iblis langit benar-benar menghabiskan seluruh upayanya, dan bahkan membunuh muridnya, untuk mendapatkan ini? Apakah pria parubaya itu benar saat mengatakan ini sampah? Wang Lin mengerutkan alisnya. Saat tubuhnya hendak bergerak maju menuju laut pengetahuan, kepalanya mulai sakit. Rasa sakitnya sangat ringan. Itu menghilang secepat kemunculannya. Namun beberapa saat setelah menghilang, rasa sakit yang lebih kuat muncul. Siklus ini berulang dengan cepat. Rasa sakit yang tadinya hanya sedikit telah berubah menjadi rasa sakit yang parah. Semua ini terjadi terlalu cepat. Wang Lin hanya bergerak beberapa kaki sebelum dia menjerit darah saat tubuhnya bergetar. Rasa sakitnya muncul dengan cepat, lebih parah dari sebelumnya. Dia segera menyentuh alisnya untuk mencoba memasuki surga yang menentang ruang manik untuk bermeditasi, tetapi dia menemukan bahwa tiba-tiba ada energi spiritual aneh dari otaknya yang menghalangi dia untuk memasuki surga yang menentang ruang manik. Wajah Wang Lin tampak lemah. Dia segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dia segera menemukan bahwa laut pengetahuannya dikelilingi oleh cahaya biru. Rasa sakit itu datang dari sana. Rasa sakit ini, tidak peduli seberapa kuat pikiran Wang Lin, dia tidak bisa menghalanginya, hanya menahannya. Setelah beberapa saat, lingkaran biru perlahan keluar dari kepala Wang Lin. Dari lingkaran biru muncul tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tentakelnya tergantung di sana. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tentakel yang muncul, dan menjadi semakin panjang. Akhirnya, semua tentakel mulai bergerak. Mereka mulai berputar cepat di sekitar Wang Lin. Ketika semakin banyak tentakel mulai berputar di sekelilingnya, benda raksasa berbentuk oval muncul di langit. Sementara itu, cahaya biru muncul dari benda mirip kepompong tersebut. Saat cahaya biru muncul, hal itu menyebabkan riak dalam jumlah besar menyebar ke ruang di dekatnya. Saat riaknya meningkat, kekuatan isap muncul dan menarik kepompong raksasa itu ke dalamnya. Dalam sekejap mata, kepompong itu menghilang ke langit. Segalanya kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian, seorang kultivator iblis muncul di lokasi itu. Wajahnya terlihat sangat tua, dan sepertinya dia penuh permusuhan. Setelah dia muncul, dia mengamati area tersebut, lalu dengan santai meraih udara, membuat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat dia meraihnya. Kultivator iblis tidak berhenti. Dia terus meraih dengan tangan kanannya untuk memeriksa celah di ruang satu per satu. Setelah tidak menemukan apapun, dia akhirnya berbalik dan menghilang dari sana. Episode 190 Warisan Dewa Kuno, bagian 4. Di dalam tubuh Dewa Kuno, ada kultivator iblis yang mencari hampir setiap incinya. Tubuh Dewa Kuno sangat besar, tetapi bagi para kultivator, meskipun agak sulit untuk mencarinya, mereka semua tahu betul tempat itu. Mereka bahkan tidak takut dengan gelombang Qi. Beberapa dari mereka bahkan masuk ke dalam gelombang Qi untuk mencari. Bahkan setelah pencarian sekian lama, mereka tetap tidak menemukan apapun. Namun, tidak ada satupun kultivator iblis yang berhenti, karena apakah mereka menemukan pemakan jiwa atau tidak secara langsung mempengaruhi masa depan mereka. Saat Wang Lin dikelilingi oleh tentakel, dia memasuki keadaan yang aneh. Di sekelilingnya ada kegelapan yang dipenuhi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa merasakan tubuhnya, tapi rasanya tidak sama seperti saat jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan dirinya bergerak maju dengan cepat. Bintang-bintang yang berkilauan menjadi semakin besar, hingga menjadi bola yang sangat besar. Tak lama kemudian, dia melihat seorang raksasa. Raksasa itu duduk bersila di atas bola besar dengan kedua tangan menyatu, membentuk segel. Dia menggerakkan tangan kanannya dan salah satu bola di kejauhan meledak, melepaskan ledakan yang mengerikan. Raksasa itu tidak peduli sama sekali. Aliran cairan emas mengalir dari bola yang meledak ke tangan kanan raksasa itu. Tak lama kemudian, raksasa itu mengusap dadanya dan cahaya warna-warni keluar. Setelah cahayanya menghilang, bayi berukuran normal muncul di tangan raksasa itu. Dia menatap bayi itu dengan dingin.
Tangan kanannya mencubit cairan emas itu dan meneteskannya ke bayi itu, lalu dia berdiri dan melemparkan bayi itu ke arah sebuah bola. Tiba-tiba, cairan emas mengelilingi bayi itu. Ia bergerak seperti meteor emas dan dengan cepat menghantam bola tersebut. Kecepatannya sangat cepat dan dampaknya luar biasa. Baru setelah mendekati pusat bola barulah ia melambat. Tak lama kemudian, raksasa itu bahkan tidak memandang bayi itu lagi dan menghilang. Sebuah pemikiran melintas di kepala Wang Lin saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Orang ini pastilah dewa kuno. Wang Lin sekarang akhirnya memahami kekuatan dewa kuno. Jelas ada bola yang disebutkan si Tunan sebelumnya. Dunia tempat mereka tinggal adalah sebuah benda berbentuk bola yang disebut planet. Melihatnya sekarang, setiap bintang di sini benar-benar sebuah planet. Mereka terlihat sangat kecil karena jaraknya yang sangat jauh, namun kenyataannya mereka sangat besar dan tidak dapat dibandingkan. Dengan lambaian tangannya, dewa kuno dapat menghancurkan sebuah planet. Kekuatan macam apa ini? Teknik sihir macam apa? Sebuah pemikiran melintas di kepala Wang Lin. Dia mengerti mengapa dewa kuno hampir semuanya menghilang. Berapa banyak energi spiritual yang dibutuhkan oleh tubuh sebesar itu? Jika mereka terus bertambah kuat, berapa banyak planet yang akan hancur? Wang Lin terdiam beberapa saat. Dia melihat ke planet tempat bayi itu berada. Dengan pemikiran itu, dia tiba-tiba merasa seperti berada di planet tersebut. Ada banyak kultivator di planet ini. Selain beberapa kultivator papan atas, yang memperhatikan gangguan yang disebabkan oleh kedatangan bayi tersebut, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Bahkan bagi para kultivator top itu, mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Dari pakaian yang mereka kenakan, terlihat jelas bahwa mereka sangat berbeda dengan dunia tempat Wang Lin berasal. Wang Lin dengan cepat tenggelam ke dalam tanah dan tiba di tempat bayi itu berada. Bayi itu terbungkus dalam cairan emas dan tertidur dengan tenang di inti planet. Setelah waktu yang tidak diketahui, semakin banyak kultivator di permukaan, menjadi sangat sibuk. Namun tiba-tiba, suatu hari, setelah bertahun-tahun tertidur, bayi itu membuka matanya. Cairan emas di sekelilingnya menyusut dengan cepat. Cairan emas tersebut diserap bayi seiring bertambahnya usia. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah bencana. Wang Lin menyaksikan bayi itu tumbuh menjadi seorang anak kecil. Dengan satu gerakan dari anak tersebut, seluruh tumbuhan di planet ini mati dan berubah menjadi cairan hijau yang terbang ke inti planet untuk diserap oleh anak tersebut. Prosesnya berlangsung lama. Tidak peduli bagaimana para kultivator mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah mereka dibutakan oleh sesuatu. Mereka tidak tahu kemana semua sari tumbuhan itu menghilang. Tak lama kemudian, itu adalah energi spiritual. Semua energi spiritual di planet ini dengan cepat menghilang dalam waktu singkat, hingga tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di planet ini. Para kultivator di planet ini tidak dapat melakukan apapun selain bermigrasi. Semua energi spiritual diserap oleh kaum muda. Tubuhnya tumbuh jauh lebih besar. Belakangan, semakin banyak bencana alam yang muncul ke permukaan. Gunung-gunung runtuh, dan bahkan beberapa kultivator yang tidak segera bermigrasi mulai mati secara tidak terduga. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Seringkali, orang tersebut tiba-tiba kehilangan seluruh kultivasinya sepanjang hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, seluruh planet menjadi planet mati. Kemudian, pemuda itu tiba-tiba bergerak dan seluruh planet meledak. Di tengah planet yang meledak, pemuda itu keluar. Tingginya ribuan kaki dan matanya dingin, tanpa emosi apapun. Anak itu menutup matanya. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu dengan akal sehatnya. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Namaku Tusi." Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap kehampaan tempat Wang Lin berada dan dengan dingin berkata, "Saya penerus dewa kuno. Kamu harus mewarisi sebagian ingatanku, tetap waspada." Wang Lin tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia tidak lagi berada di dalam kehampaan, tetapi di dalam filamen transparan. Warisan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Semua yang dia lihat sebelumnya pasti ada hubungannya dengan kristal es. Saat itu, ada 3 kata emas di otaknya. Dia memindai mereka dengan akal ilahi dan segera mengenalinya. Taktik dewa kuno. Wang Lin menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membukanya dan memperlihatkan senyuman aneh. Wang Lin mengerti bahwa apa yang dilakukan penyihir iblis langit dengan susah payah untuk mendapatkannya adalah warisan dewa kuno.
Menurut informasi yang diperolehnya dari sebagian ingatannya, Wang Lin mengetahui bahwa setiap kali dewa kuno meninggal, sebuah warisan akan terbentuk, dan siapapun yang memperoleh warisan tersebut akan menjadi dewa kuno. Warisan dewa kuno dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah kekuatan dan bagian lainnya adalah pengetahuan. Hanya ketika seseorang memiliki kedua bagian tersebut, mereka dapat segera menjadi dewa kuno dan mendapatkan semua yang dimiliki dewa kuno. Namun tidak semua tubuh dewa kuno akan menciptakan warisan. Hanya setelah dewa kuno mencapai tingkat tertentu dan tubuhnya tetap tidak rusak selama 100.000 tahun barulah ada peluang terbentuknya warisan. Secara keseluruhan, peluangnya tidak besar. Padahal, bisa dikatakan peluangnya sangat kecil. Hingga saat ini, jumlah dewa kuno yang mampu menghasilkan warisan hanya sedikit. Ada alasan yang sangat penting untuk hal ini. Terlepas dari semua persyaratan lain untuk membentuk warisan, dewa kuno harus rela menyerahkan nyawanya. Kehidupan seorang dewa kuno sangat panjang. Jika mereka meninggal secara tidak sengaja, tidak ada peluang untuk menciptakan warisan. Hanya mereka yang berada di masa jayanya yang menggunakan nyawanya sebagai harga yang dapat menghasilkan warisan. Adapun keluarga dewa kuno, mereka sangat kejam dalam membesarkan anak-anak mereka. Mereka seringkali melemparkannya begitu saja ke sebuah planet. Begitu menempel di sebuah planet, mereka akan bertindak seperti parasit dan menyerap nutrisi dari planet tersebut. Ketika bayi mencapai tahap kedewasaan tertentu, planet ini mati. Tentu saja, ada kemungkinan kegagalan dengan metode ini juga, tapi dewa kuno adalah ras yang tidak kenal ampun. Mereka tidak peduli dengan kehidupan dan kematian bayi-bayi itu. Ini juga merupakan alasan lain mengapa dewa kuno begitu langka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Berdasarkan ingatannya, dia tahu bahwa tidak ada harta magis atau sisa obat abadi. Itu dibuat oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Dia juga menggunakan ingatan yang baru saja dia peroleh, serta hubungannya dengan tubuh dewa kuno dan menemukan bahwa warisan tersebut telah diperoleh oleh seseorang puluhan ribu tahun yang lalu. Hal terpenting bagi Wang Lin adalah menemukan cara untuk meninggalkan tubuh dewa kuno. Kenangan itu berisi jawabannya, tapi jawabannya membuat Wang Lin merasa tidak berdaya. Bagi orang biasa untuk meninggalkan tempat ini sangatlah sulit, namun bagi penerusnya sangatlah sederhana. Yang harus mereka lakukan hanyalah berada di tubuh dewa kuno dan ingin pergi. Jika Wang Lin memasuki lautan pengetahuan dengan cara biasa dan memperoleh ingatan yang diwariskan, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia memperoleh sebagian dari ingatannya melalui metode alternatif. Akibatnya, dia harus pergi ke lautan pengetahuan. Namun, sebelumnya, Wang Lin tidak tahu betapa sulitnya memasuki laut pengetahuan. Namun sekarang setelah dia menerima sebagian dari memori warisan, dapat dikatakan bahwa di tanah dewa kuno, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi pengetahuannya tentang lautan pengetahuan. Untuk memasuki lautan pengetahuan seseorang harus memperoleh warisan kekuatan dewa kuno, kemudian menggunakannya untuk menggunakan sisa energi spiritual di tubuh dewa kuno untuk membuka lautan pengetahuan. Namun, ada sedikit perubahan dalam semua ini dan itu adalah bagian dari ingatan yang diperoleh Wang Lin. Ada sedikit penyebutan alasan mengapa Dewa Kuno Tusi menyerahkan nyawanya untuk menciptakan warisan. Ras Dewa Kuno telah mewariskan teknik magis misterius sejak lama. Namanya adalah teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Setelah teknik ini berhasil dikuasai, Dewa Kuno akan membagi kesadaran ilahinya menjadi 10. Lalu 10 menjadi puluhan ribu dan puluhan ribu menjadi jutaan. Masing-masing kesadaran ilahi akan memiliki kultivasi yang tidak kalah dengan tubuh aslinya. Pencipta teknik ini tidak diketahui. Hanya saja selama bertahun-tahun, belum ada yang berhasil mengembangkan teknik ini. Tusi bisa dibilang jenius dalam berkultivasi. Setelah gagal membuahkan hasil apapun saat mengembangkan teknik ilahi ini, dia mendapat ide gila. Itu adalah melakukan kultivasi terbalik. Dia menyerahkan umur panjangnya, dan pada saat kematiannya, pada saat jiwanya mulai menghilang, secara paksa menggunakan teknik ilahi untuk menjaga agar potongan jiwanya tidak menghilang. Ini untuk terus berkultivasi sampai dia mencapai hasil yang mirip dengan teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Sayangnya, jika Tusi punya lebih banyak waktu, dia akan benar-benar berhasil. Namun, ada satu perubahan, dan itu adalah seorang pria berambut merah yang menyerbu ke dalam tubuh Dewa Kuno. Kultivasi orang itu sungguh menakjubkan. Dia secara paksa mengambil warisan kekuasaan dan mengobarkan perang dengan sisa jiwa Dewa Kuno Tusi. Akhirnya karena Tusi sudah mati, sisa jiwanya pun musnah. Lautan pengetahuan terbelah menjadi dua.
Salah satu bagiannya menjadi laut darah untuk menjebak pria berambut merah, menyebabkan dia tidak bisa pergi. Bagian lainnya menjadi laut jiwa mati untuk mencegah siapapun masuk. Di sanalah tersembunyi warisan ilmu seutuhnya. Sebuah pemikiran terlintas di benak Wang Lin. Dia dengan hati-hati memindai memori yang diwarisi. Semakin banyak informasi yang dia miliki, semakin baik dia memahami situasinya. Membandingkan semua informasi, Wang Lin merasa bahwa keuntungan terbesarnya setelah memasuki tanah dewa kuno adalah 3 kata, taktik dewa kuno, di otaknya. Selain menyimpan sebagian ingatan dewa kuno Tusi, juga terdapat hukum kekuatan supernatural yang tidak lengkap. Taktik dewa kuno ini adalah sesuatu yang ada di kepala dewa kuno sejak masa mudanya, dan merupakan teknik yang mereka praktikkan sepanjang hidup mereka untuk mengendalikan kekuatan supernatural. Inti dari kekuatan supernatural ini adalah satu kata, penjarahan. Penjarahan semuanya. Ingatan yang diperoleh Wang Lin hanya berisi nyanyian untuk 2 tingkat pertama. Namun, setelah dia memeriksanya, dia terkejut di dalam hatinya. Jantungnya berdebar kencang. Jika dia mengikuti teknik kultivasi ini, maka membentuk Nas Chen Soul-nya bukan lagi mimpi. Setelah merenung beberapa saat, Wang Lin memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya ke selaput yang mengelilinginya. Tubuhnya sendiri memancarkan cahaya warna-warni. Dia menggumamkan beberapa nyanyian yang sangat rumit, lalu seluruh tubuhnya menghilang dan muncul kembali di tempat dia menghilang sebelumnya. Saat tubuhnya muncul, dia langsung melihat gelombang Qi di kejauhan. Gelombang Qi yang tak terbatas dan tak berujung menderu ke arahnya. Tubuh Wang Lin tidak bergerak. Dia memejamkan mata dan melakukan beberapa teknik dengan tangannya. Ketika gelombang Qi tiba, dia mendorong tangannya ke depan. Tubuhnya terintegrasi ke dalam gelombang Qi dan dibawa ke kejauhan. Jika sebelumnya, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini, tapi sekarang dia telah mewarisi sebagian dari ingatan dewa kuno, dapat dikatakan bahwa dia lebih akrab dengan bagian dalam tubuh dewa kuno daripada orang lain. Bahkan bisa dikatakan jika dia ingin bersembunyi, maka tidak ada yang bisa menemukannya, selain pria berambut merah yang terjebak di laut darah dan mewarisi kekuatan dewa kuno. Dengan menggunakan kultivasinya yang luar biasa, dia akan dapat menemukannya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya saat dia mengendarai Qi Wave. Setelah gelombang Qi tiba pada titik tertentu, dia bergegas keluar dari gelombang Qi. Kemudian, meminjam kekuatan gelombang Qi, dia tiba di ujung langit. Dia meraih ruang itu dengan tangan kanannya dan membuka celah. Dengan sekejap, tubuhnya memasuki celah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah meninggalkan Laut Qi. Dia terbang menuju Laut Pengetahuan Zifu di titik leluhur. Wang Lin memutuskan untuk secara pribadi mengamati lautan jiwa mati dari luar. Jika pada akhirnya memang sesuai dengan ingatannya, maka dia siap melaksanakan rencana yang sangat berani. Setelah meninggalkan Laut Qi, di depan matanya ada dunia yang berkilauan. Jika itu di masa lalu, Wang Lin akan berpikir tempat ini tidak ada habisnya, tanpa awal atau akhir, tapi sekarang, dia mewarisi ingatan itu. Tempat ini tidak lagi misterius atau besar dan tidak bisa dibandingkan. Selama penerbangan, suasana hati Wang Lin tenang. Seringkali, tangannya meraih udara, menciptakan keretakan. Setelah memasuki celah tersebut, dia akan muncul ribuan kaki dari tempatnya sebelumnya. Ini adalah metode khusus untuk berpindah ke dalam tubuh dewa kuno setelah mewarisi ingatan dewa kuno. Jika dia mewarisi seluruh ingatannya, maka yang harus dia lakukan hanyalah menghendakinya di dalam hatinya dan dia bisa sampai di titik manapun di tubuh dewa kuno. Wang Lin baru saja keluar dari celah. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mencibir. Tiba-tiba, di hadapannya, ruang berubah. Diikuti oleh kemunculan seorang kultivator iblis. Dia menatap Wang Lin dengan heran, lalu dia menjilat bibirnya dan tertawa. Anak kecil, orang tua ini akhirnya menemukanmu. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang, dan tanpa panik, dia mundur selangkah dan melafalkan mantra yang rumit. Segera, lingkungan sekitar tampak memanjang tanpa batas. Lebih tepatnya, jarak antara kultivator iblis dan Wang Lin langsung memanjang. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya berubah dari beberapa puluh kaki menjadi puluhan ribu kaki. Tangan kanan kultivator iblis itu meraih udara kosong. Dia tercengang. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap saat dia menangis. Dia melemparkan tangan kanannya ke depan saat seluruh tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan puluhan ribu kaki menuju Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin. Dia melambaikan tangannya di depannya dan menghilang ke dalam celah. Kultivator iblis itu tercengang lagi.
Dia mengedipkan matanya, dan tanpa sepatah kata pun, mulai memindai area tersebut dengan perasaan ilahi ini. Perasaan ilahi dengan cepat terhubung dengan teman-temannya dan menyebarkan berita bahwa dia telah menemukan Wang Lin. Dalam beberapa tarikan napas singkat, saat mereka semua menyampaikan pesan tersebut, hampir semua kultivator iblis di tanah dewa kuno menyerbu menuju lokasi ini. Sementara itu, beberapa lusin kultivator iblis yang sudah ada di sini menyebarkan akal ilahi mereka untuk mencari Wang Lin. Mereka dengan cepat menemukan Wang Lin dan terbang dengan kecepatan luar biasa ke arahnya. Mewarisi bagian dari ingatan dewa kuno tidak meningkatkan kultivasi Wang Lin sama sekali, namun di dalam tubuh dewa kuno, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Tidak ada orang lain yang mengetahui tempat ini lebih baik dari dia. Bahkan pria berambut merah yang mewarisi kekuatan dewa kuno tidak bisa bersaing dengannya dalam hal ini. Tak perlu dikatakan lagi, jenis warisan yang diwarisi keduanya sangat berbeda. Ketika para kultivator iblis menemukan Wang Lin, mereka mulai menyerangnya dengan kecepatan penuh. Namun, bahkan dengan perasaan ilahi mereka terkunci pada Wang Lin, mereka dikejutkan oleh penemuan tiba-tiba bahwa mereka telah kehilangan semua jejaknya. Sepertinya dia lebih mengetahui tempat itu daripada mereka. Karena semakin banyak kultivator iblis tiba di lokasi antara Laut Qi dan titik leluhur, gabungan perasaan ilahi mereka sangat besar dan dapat dengan mudah menemukan Wang Lin, tetapi saat perasaan ilahi mereka terkunci pada Wang Lin, anehnya dia akan menghilang. Setelah ini terjadi beberapa kali tidak peduli seberapa kelihatannya mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Wang Lin mencibir. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasuki celah tersebut. Setelah keluar, dia tiba di Ancestral Point yang berada di luar laut pengetahuan Zifu.